Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-30 di channel Sua Malam. Thank you banget buat semuanya yang selalu nungguin video-video di channel Sua Malam. Dan malam ini gua mau ngebawain sebuah cerita yang gua dapetin dari lagi-lagi salah seorang teman Sua Malam yang kali ini lagi-lagi juga minta untuk disamarkan identitas baik dari si kontributornya maupun tokoh-tokoh yang ada di dalamnya serta tempat di mana kejadian ini terjadi. Kenapa ini harus disamarin? Soalnya ini cerita ini agak sensitif pinggir jurang gitu ya. Rada sesuatu yang mungkin nggak bisa diterima sama semua orang. Salah kalimatnya, gimana ya? Sesuatu yang nggak semua orang bisa menerima ini dengan akal logika gitu. Cuman kejadian ini memang terjadi, ada saksi hidupnya. Bahkan orang yang ngalami kejadian ini pun masih hidup sampai saat ini. So, biar nggak makin lama lagi intronya, gue mulai aja. Cerita ini gue dapetin dari seorang Sua Malam yang kita sebut aja di cerita ini namanya Mas Rudi. Oke, jadi cerita ini terjadi dulu banget, lumayan lama, sekitar awal-awal tahun 2000-an lah. Either 2000, 2001, 2002, sekitar tahun segitu, karena si Mas Rudinya ini sendiri enggak begitu ingat persisnya ini terjadi kapan. Yang jelas waktu itu Mas Rudi itu masih duduk di bangku SD awal ya, SD kelas 1 atau kelas 2 gitu. Nah, kejadian ini sendiri bukan Mas Rudi yang ngalamin sebenarnya, tapi salah seorang teman kampungnya Mas Rudi waktu itu. Jadi Mas Rudi ini tinggal di sebuah daerah di wilayah timur Indonesia sana. Sebuah kampung kecil yang biasa ya kalau di kampung itu orang-orangnya pada kenal satu sama lain. Dan pada saat itu juga Mas Rudi ini punya beberapa teman-teman karib lah gitu. Beberapa teman-teman yang emang akrab, nggak satu sekolah semuanya. Ada beberapa yang satu sekolah, ada beberapa yang tempat sekolahnya beda. Tapi karena mereka satu kampung, mereka sering main bareng. Jadi cukup dekat lah, sebenarnya tinggalnya dekat-dekat juga, tetangga-tetangga juga jatuhnya. Teman-teman kampung lah gitu. Nah, pada waktu itu tahun-tahun awal 2000-an itu ya, ada suatu hal janggal dan bisa dibilang sempat menjadi semacam tragedi gitulah di kampung tersebut yang terjadi pada salah seorang temannya Mas Rudi. Kita sebut aja namanya Jono biar gampang ya. Ada suatu tragedi yang terjadi sama si Jono ini yang sempat ngebuat warga desa sana gempar waktu itu. Kalau misalnya, ini kalau gue bayangin ya, kalau misalnya hal ini terjadi sekarang di era modern, era digital yang berita itu nyebarnya cepet banget, udah kayak kebakaran di hutan Kalimantan sana gitu. Ini tuh bakal jadi headline news banget gitu. Cuman pada saat itu yang tahu kejadian ini ya cuman warga sekitar aja. Dan Mas Rudi ada ya di situ sebagai saksi mata. Cuman cerita ini tuh collective story. Jadi cerita yang dikumpulin detailnya dari beberapa sudut pandang, dari beberapa orang di desa itu, termasuk keluarganya si Jono juga. Dan kemudian dirangkum jadi satu cerita dan disampaikan si Mas Rudi ke tim Sua Malam. Jadi kalau kalian di tengah-tengah cerita ada mikir ini kok si Mas Rudi bisa tahu ya detail ini gitu, nggak usah dipikirin terlalu keras karena itu ada cerita yang bakal gue sampaikan ini udah digabung-gabungin nih dari beberapa orang sama si Mas Rudi sampai akhirnya seperti ini ya, biar kalian gampang dengarnya aja. Jadi gue nggak perlu jelasin detailnya kenapa Mas Rudi bisa tahu cerita ini gitu. Nah, jadi ceritanya gini nih. Mas Rudi itu kan cukup dekat nih sama teman-temannya dia. Adalah beberapa orang ya, 6 orang atau 7 orang. Mereka sering main bareng.
Biasa zaman SD dulu kan berangkat sekolah jam 7. Terus kalau masih SD kelas 1 kelas 2 tuh biasanya pulangnya rada cepat ya, jam-jam 10, jam 11 siang itu udah pulang. Nah, biasanya rutinnya Mas Rudi ya kalau pulang sekolah bakal langsung balik ke rumah. Biasanya langsung disuruh ganti baju, mandi, makan siang sama orang tuanya ya kan. Dan biasanya disuruh tidur siang. Nah, jam 3-an, jam-jam asar gitu, biasanya tuh Mas Rudi udah bangun dan rutinitas dia akan langsung ke lapangan dekat rumahnya dia, ngumpul sama teman-temannya. Nah, itu tuh udah jadi kebiasaan yang rutin banget. Jadi saking rutinnya walaupun zaman dulu tuh belum megang HP ya, anak-anak kecil tuh belum megang HP. Mereka itu udah tahu aja gitu, oh ini jamnya ngumpul nih, jamnya nongkrong sama teman-teman. Nah, mereka akan ngumpul di lapangan itu. Jadi di dekat rumahnya Mas Rudi ada sebuah lapangan, bukan lapangan bola juga sih, lebih kayak sebuah lahan tanah yang nggak dipakai gitu, cuma tanah gersang lumayan luas gitu aja. Nah, biasanya di situ sering dipakai sama warga kampung untuk main bola, main voli, termasuk anak-anaknya suka main di sana gitu, main layangan, main egrang gitu, main gundu, ya macem-macem lah karena cukup luas. Cuman memang lapangannya itu bisa dibilang apa ya, diapit sama gunung gitu. Jadi bentuknya anggaplah lapangannya itu bulat gitu atau kotak ya. Nah, itu setengah lingkarannya itu dikelilingin sama gunung. Nah, baru sebelah sininya itu kampungnya si Mas Rudi. Seperti biasa suatu hari Mas Rudi pulang sekolah, makan, mandi, tidur siang, jam 3 ngumpul di lapangan. Ketemu sama teman-temannya ya kan, tegur sapa, gimana kalian tadi sekolah segala macam, termasuk si Mas Jono juga. Mungkin biar gak keliru kita langsung manggil Rudi sama Jono aja ya, karena waktu itu mereka masih pada kecil-kecil dan kebetulan si Jono ini juga waktu itu lebih kecil usianya dari si Rudi ini. Mungkin si Jono ini masih kelas 1 SD gitu ya, si Rudi udah kelas 2 SD. Nah, ngumpul lah semuanya di situ, termasuk ada Rudi sama Jono dan teman-teman yang lainnya juga. Nama samaran ya, ingat ya. Mereka biasa di situ akan langsung mikir kita main apa nih hari ini. Main gundu nggak? Kemarin udah main gundu, yang lain dong gitu. Main lompat karet gitu. Karena di situ ada beberapa yang cewek juga, nggak semuanya cowok. Jadi temannya nyampur ya, ada yang cewek, ada yang cowok. Kadang mereka bakal main permainan cowok, yang ceweknya ngikut. Kadang main permainan yang agak feminim dikit gitu, kayak lompat karet dan sejenisnya. Nah, pada hari itu mereka mutusin, ada yang nyeletuk sih kayak gitu, kita udah lama nih nggak main petak umpet gitu. Oh iya, main petak umpet aja, kita udah lama. Disetujuin sama teman-teman yang lainnya. Cuman waktu itu Mas Rudi sempat ngomong, ini masih terik banget loh, masih panas gitu kan, karena masih jam 3 siang tuh waktu itu. Dan kondisi cuacanya juga lagi nggak ada awan di langit. Jadi benar-benar terik banget di tengah lapangan yang gersang gitu kan. Nggak usah main gituan sekarang yuk gitu. Ntar aja, tunggu agak sorean, tunggu mungkin jam 4 atau jam 5 kita main. Oh iya, boleh. Akhirnya mereka tunda main petak umpetnya waktu itu. Mereka main permainan lain lah. Gua nggak diceritain juga secara detailnya. Mungkin si Rudinya juga, si Mas Rudi juga nggak inget-inget banget waktu itu main apa gitu ya. Yang jelas mereka main permainan lain. Sampai akhirnya cahaya matahari itu udah sedikit meredup gitu. Udah di sebelah barat sana mataharinya, dan udah agak ketutupan sama awan-awan tipis gitu. Jadi udah nggak panas nih, udah nggak terik. Mungkin sekitar ya jam 4:30, jam 5-an gitu. Di-remind lagi nih sama temennya, udah adem nih, yuk main petak umpet gitu. Oh iya, boleh main petak umpet, yuk kita main. Nah, cuman karena mereka tujuannya adalah untuk main petak umpet, which esensinya adalah ngumpet atau sembunyi, mereka kan nggak bisa sembunyi tuh kalau di tanah lapang, karena nggak ada, bener-bener nggak ada pohon, nggak ada apa, itu cuma tanah lapang doang. Gimana nih, kita mau main petak umpetnya di mana? Nah, di situ Jono nunjuk, kita ke pojok sana aja yuk mainnya gitu. Dekat-dekat sama kaki gunung, dekat-dekat sama kaki bukit gitu kan. Jadi si Jono ini nunjuk ke arah timur sana, yang tadi itu lapangan itu dikelilingin sama gunung gitu, kayak setengah lingkaran itu gunung gede gitu. Mungkin bukit ya, cuman cukup tinggi lah
untuk warga sana gitu. Biasanya sih gunung-gunung itu dipakai sama pemuda-pemuda sana untuk bawa senapan angin, berburu burung kayak gitu. Nah, jam 5 itu mereka akhirnya setuju semua, yuk kita ngumpet ke sana, ngumpet ke sana. Akhirnya mereka ngumpet ke sana. Nah, awal permainan itu biasa aja nih. Gantian kan biasanya, siapa yang jaga? Ini Rudy jaga, yang lain ngumpet gitu. Ketemu, selesai ya gantian. Yang tadi yang pertama ditemuin, sekarang jaga, yang lain ngumpet. Biasalah, gue yakin teman-teman Suwa Malam juga pasti waktu kecil sering main petak umpet dan tahu peraturannya kayak gimana. Sampai pada suatu waktu si Rudy ini kebagian untuk jaga karena tadinya itu dia jadi orang pertama yang ditemuin. Jadi sekarang giliran si Rudy ini yang jaga. Nah, dia jaga di salah satu belakang pohon lah gitu ya. Jadi ada satu pohon yang cukup gede. Dia tutup mata di situ. Udah aku hitung 30 detik ya, yang lain ngumpet ya. Aku hitung sampai 30 ya gitu. Dia hitung 1, 2, 3. Udah yang lain langsung mencar tuh. Terus 6 sampai 7 anak lah waktu itu yang main. Yang lain mencar. Nah, di situ udah 28, 29, 30. Siap ya, aku datang nyari gitu. Dia buka mata, dia lepas tangannya, kan tadi tutup pakai tangan nih. Dia lepas tangannya, dia keliling tuh nyari. Dia nyari ke semak-semak, nemu gitu. Ketemu satu. Dia muter lagi. Nah, biasanya kalau udah ada satu orang yang ketemu, orang yang ketemu ini kan nggak mau ketemu sendiri ya. Jadi dia tuh akan jadi informannya untuk si yang jaga. Nanti dia kasih tahu tuh tadi dia ngumpet di sini tuh. Cepu nih orang ceritanya. Ya udah si Rudy ngikutin. Dia lihat di belakang batu. Wah, ketemu gitu. Udah 2 orang ketemu. Nambah lagi nih informannya jadi 2 orang gitu kan. Keliling lagi nyari di sekitar kaki gunung itu aja gitu. Karena mereka juga nggak berani untuk naik ke gunungnya terlalu tinggi, takut nyasar lah atau takut ada ular atau apa. Jadi mereka cuma main di kaki-kaki gunung aja yang mulai banyak pohon, mulai banyak semak-semak sama batu untuk tempat ngumpet. Keliling-keliling si Rudy, memang sebenarnya si Rudy-nya ini sendiri nggak begitu jago kalau disuruh jaga gitu kan. Untungnya ada informan ini aja. Cukup lama waktu yang dibutuhin sama si Rudy untuk nyari semua teman-temannya sekitar 10-15 menitan. Udah ada 5 orang yang ketemu. Ada yang ketemu di semak-semak, ketemu di balik pohon, ketemu di atas pohon bahkan ada gitu. Udah ketemu 5 orang, sisa 1 orang yang belum ketemu. Nah, 1 orang yang belum ketemu ini adalah si Jono. Si Jono yang notabene waktu itu adalah temannya Rudy yang paling muda di circle itu, yang paling kecil lah gitu. Temennya Rudy yang kadang-kadang kalau misalnya main permainan yang agak serius itu dianggap kayak anak bawang gitu, yang sebenarnya nggak diajak tapi ya udah ikut aja gitu. Dianggap main aja gitu, padahal sebenarnya nggak begitu diajak juga. Nah, tapi pada permainan petak umpet ini, si Rudy ini justru merasa tertantang gitu, kayak yang ini bocil paling kecil tapi kok susah banget nih ditemuinnya gitu. Dia muter-muter nih berenam nih jadinya sama teman-temannya yang 5 orang tadi udah ketemu gitu kan. Dia muter semua semak-semak dibuka gitu. Kok nggak ada ya gitu. Semua balik-balik batu, balik-balik pohon diliatin, kok nggak ada ya. Apa dia manjat ke pohon gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Dia kan masih kecil banget gitu. Kayaknya nggak mungkin deh dia bisa manjat pohon gitu. Tapi tetap diliatin juga, dicariin juga. Dilihat pohon kiri, pohon kanan. Kok nggak ada ya, kok kosong. Cukup lama waktu itu, mungkin sekitar 5 menit, 10 menit, masih nggak ketemu juga. Si Jono di mana ya? Kalian tahu nggak sih si Jono itu ngumpetnya di mana? Tadi ada yang ngeliat nggak sih gitu? Teman-temannya ngerespon, enggak, aku nggak lihat gitu. Iya tadi kayaknya dia lari sendirian gitu, kemana nggak tahu gitu. Aku nggak lihat, aku nggak ngeliat dia ngumpet di mana. Temen-temennya yang 5 orang itu nggak ada yang tahu Jono itu ngumpet di mana. Bahkan mereka juga nggak ngeliat larinya ke arah mana gitu kan, karena tadi mereka sibuk masing-masing untuk masing-masing sibuk untuk nyari tempat ngumpet sendiri. Jadi sama sekali nggak ada yang tahu Jono itu posisinya di mana. Hari udah mulai sore dan udah makin gelap juga gitu kan. Dari arah masjid sana, dari arah kampung itu udah mulai kedengaran suara tahrim, suara kayak ngaji-ngajian gitu di masjid yang sebelum azan maghrib gitu loh. Kayak rekaman tape ngaji sebelum azan maghrib. Biasanya teman-teman yang tinggal di daerah suburb pasti tahu ya maksud gue.
Itu udah mulai kedengeran, dan itu tuh kode sebenarnya buat mereka untuk ini tuh waktunya untuk pulang gitu. Nah di situ si Rudy masih belum terima juga nih sebenarnya. Belum ketemu nih anak. Dia sempat nyobain satu trik gitu kan. Gini aja nih biar si Jono keluar gitu kan. Dia coba pakai satu trik untuk pura-pura mau ninggalin si Jono gitu. Jadi dia ngomong agak keras gitu. Guys, enggak guys ya ngomong gitu. Teman-teman kita pulang aja yuk gitu. Kita balik aja yuk, tinggalin si Jono yuk. Nggak seru nih, Jono nggak bisa ditemuin, tinggalin yuk, biarin dia sendiri, tinggalin gitu. Sempat ngomong kayak gitu agak keras, sengaja dikeras-kerasin gitu volume suaranya. Berharapnya biar si Jono itu dengar, dan dia kan masih kecil ya, paling kecil dari yang lain. Berharapnya itu si Jono tuh bakal takut gitu, kayak wah mau ditinggalin nih, terus akhirnya dia bakal keluar, tungguin aku di sini gitu. Ekspektasinya tuh seperti itu. Tapi setelah diteriakin kayak gitu, ditunggu 1-2 menit, itu nggak ada respon sama sekali. Nah, udah mulai kebingungan tuh si Rudy, sempat nyeletuk salah satu temannya. Dia udah balik kali, udah pulang duluan kali. Mungkin tadi males ngumpet nggak ditemuin, habis itu langsung pulang duluan kali, atau emang mau ngerjain dia balik duluan gitu. Kan dia emang kayak gitu orangnya. Kadang-kadang kayak mainnya juga nggak serius gitu kan, namanya juga masih anak kecil. Sempat ada yang ngomong kayak gitu waktu itu. Nah si Rudy juga kepikiran, iya kali ya gitu. Kayaknya dia udah pulang kali. Ya udah yuk, ini udah mau maghrib nih. Bentar lagi kan kita berangkat ke masjid. Bentar lagi kan kita berangkat ngaji gitu. Ntar kita diomelin sama orang tua. Ya udah yuk balik. Baliklah mereka waktu itu sekitar jam 5:30-an. Mereka balik. Si Rudy-nya juga udah balik ke rumahnya dia, langsung sempat diomelin juga gitu. Kok telat baliknya, ini udah mau maghrib nih, buruan sana cepat siap-siap ngaji gitu. Iya, diomelin si Rudy sama orang tuanya. Si Rudy langsung siap-siap gitu kan, berangkat ngaji. Pada waktu itu gue nggak tahu sih untuk teman-teman Suam Malam ya, cuman gue juga sempat ngalamin dulu zaman kecil itu kita tuh ngaji di masjid, jadi circle kampung tuh ngaji di tempat yang sama, belajar ngajinya, dan itu biasanya antara maghrib sampai isya, terus sholat isya bareng baru pulang ke rumah. Nah sama nih, si Mas Rudy tuh dulu kayak begitu juga tuh waktu dia kecil. Nah jadi si Rudy siap-siap ngaji, udah pakai baju koko, pakai sarung gitu kan, pamit sama orang tuanya, berangkatlah ke masjid di kampungnya. Ketemu lagi sama teman-temannya dia, tegur sapa, biasa ngobrol-ngobrol, habis itu lanjut sholat maghrib. Habis sholat maghrib, ngaji. Nah, pas ngaji ini, mereka kan ngumpul tuh satu lingkaran di dalam masjid kan, sama satu ustadznya yang ngajarin ngaji. Nah, biasanya kan ustadznya bakal manggilin satu-satu tuh dari semua lingkaran, manggilin satu-satu maju ke depan untuk ngaji di depan ustadznya, gantian gitu kan, satu. Sampai suatu waktu, si ustadznya ini nanya ke si Rudy dan teman-temannya gitu, circle-nya si Rudy inilah. Si ustadznya nanya, si Jono kemana? Kok nggak masuk? Si Jono sakit ya? Ngomong kayak gitu. Nah di situ Rudy atau si Mas Rudy itu baru nyadar, iya si Jono kok nggak datang ya gitu. Saling tengok-tengok sama teman-temannya. Si Jono mana? Iya nih si Jono nggak datang. Apa janjian dia sakit? Apa kayak gimana gitu kan? Sempat ada yang ngomong juga, masih ngumpet kali tuh di kaki gunung gitu kan. Enggak lah, udah malam kayak gini masa masih ngumpet di kaki gunung, kata si Rudy. Nah ngomonglah mereka, nggak tahu pak gitu, mungkin sakit kali, nggak tahu gitu. Tadi sih sore masih main pak sama kita, cuman nggak tahu mungkin dia sakit atau kayak gimana, jadi nggak ikut ngaji gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, mereka lanjut ngaji seperti biasa sampai akhirnya sholat isya terus pulang. Si Rudy balik ke rumahnya dia. Seperti biasa rutinitasnya dia bakal langsung nonton TV, makan malam sama keluarganya dia. Sekitar jam 8:30 atau jam 9 malam, rumahnya Rudy itu ada yang ketok dari depan. Tok 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 gitu. Assalamualaikum, permisi gitu. Waalaikumsalam, kata si ibunya Mas Rudy ya, kata ibunya Rudy waktu itu. Ya waalaikumsalam, ke depan buka. Begitu pintunya dibuka, itu adalah seorang nenek-nenek di depan pintu. Yang nenek-nenek itu adalah neneknya si Jono. Nah, jadi Jono ini dia tuh tinggal di rumah itu tinggal di rumahnya dia ya maksudnya. Jono ini tinggal di rumahnya dia itu cuman sama kakek dan neneknya dia.
Jadi Jono ini adalah seorang yatim piatu. Bapak ibunya tuh nggak tahu ceritanya kemana, mungkin udah meninggal karena sakit atau kecelakaan, nggak tahu ya detailnya kayak gimana. Yang jelas seorang yatim piatu tinggal sama kakek neneknya dia. Dan rumahnya si Jono itu persis di sebelah kanannya rumahnya Rudy. Jadi walaupun sebenarnya si Rudy ini nggak deket-deket banget sama si Jono, tapi karena dia tetangga yang bener-bener samping-sampingan banget, jadi ya setiap Rudy main bisa dibilang Jono pasti ada di situ gitu. Karena ya udah, dari keluarga juga kan nganggapnya dekat nih, anak kecil pasti dekat bareng gitu kan. Kalau si Jono-nya main, si Rudy-nya disuruh gitu tuh main sama si Jono ikut, atau sebaliknya. Nah malam itu rumahnya Rudy diketok sama neneknya si Jono. Nah neneknya Jono ini ngobrol nih sama ibunya Rudy, kan dibukain pintu sama ibunya Rudy. Ya kenapa mbah gitu? Bu, ngelihat si Jono enggak gitu? Hah? Enggak mbah, kenapa mbah gitu? Enggak, tadi habis main sama anak-anak, terus kayaknya langsung berangkat ngaji gitu kan, soalnya habis main gak pulang ke rumah dulu. Tapi sampai sekarang kok belum balik ya, soalnya sekarang kan harusnya udah pulang ngaji ya, udah jam pulang ngaji gitu, harusnya anak-anak udah pulang dari masjid gitu. Oh iya mbah gitu, si Rudy udah pulang juga dari masjid sekitar setengah jam yang lalu. Udah pulang kok dia gitu. Coba sini anaknya dipanggil tuh, Rudy sini sebentar. Rudy-nya nyamperin, ditanyain sama ibunya, Rudy, tadi sore kamu main sama Jono nggak? Gitu. Oh iya bu, tadi main sama Jono sama anak-anak juga yang lain, kata si Rudy. Terus Jononya mana? Oh tadi sih dia kayaknya pulang duluan bu gitu, soalnya aku sama anak-anak pulangnya bareng, tapi Jononya kayaknya udah pulang duluan. Lah terus tadi ngaji bareng Jono nggak? Nah tadi aku berangkat ngaji di masjid sih nggak ada Jono bu, kata Pak Ustadz juga. Pak Ustadz nanya juga, Jono mana, sakit apa, kenapa gitu kok nggak masuk. Jadi tadi nggak ada Jono bu di masjid gitu. Loh Jononya kemana nih gitu? Emang kenapa bu, kata si Rudy. Ini loh si mbahnya nyariin, katanya Jononya belum pulang gitu. Nah di situ sebenarnya si Rudy ini sendiri, si Mas Rudy ini sendiri, karena masih kecil, dia belum punya belum tumbuh sense of dangernya gitu, belum ada gitu. Jadi dia belum menganggap belum ada feel bahwa situasi itu situasi yang serius gitu. Jadi dia kayak biasa aja ya, biasalah anak kecil gitu. Dia baru nyadar setelah dia dewasa dan dengar cerita lagi sama orang-orang kampung. Tapi intinya, ini ada suara kucing gue ngeong-ngeong, kedengeran gak ya? Sorry ya guys kalau misalnya kedengeran, ini kayaknya kucing gue lagi lapar deh. Anyway, tapi inti dari ceritanya ya, kayak yang gue bilang tadi, ini kumpulan dari cerita beberapa orang yang disatuin ya. Intinya adalah malam itu semua orang jadi bingung karena ya ternyata emang gak ada yang ngeliat Jono. Dan simbahnya ini akhirnya ditemenin sama si bapaknya Rudy. Ibunya Rudy sempat minta tolong gitu kan, tolong nih tolongin nih gitu, coba cariin si Jono gitu. Bilang sama orang-orang kampung juga, takutnya ada apa-apa soalnya sampai sekarang belum balik gitu kan, udah malam, udah mau jam 10 malam gitu. Oh iya. Ditemenin lah simbah ini untuk ngedatengin rumah teman-temannya si Jono satu persatu, which teman-temannya si Rudy itu juga yang tadi sore main petak umpet bareng si Jono. Didatengin satu persatu, diketokin, Assalamualaikum, ada lihat Jono nggak? Oh nggak ada bu gitu. Ketokin lagi yang lain, Assalamualaikum, ada lihat Jono nggak? Nggak ada bu, nggak lihat gitu. Semua diketokin, nggak ada yang tahu. Gemparlah itu kampung sampai akhirnya, kalau dulu tuh masih ada apa nyebutnya, semacam mitos atau legenda gitu kali ya di kampung, yang kalau misalnya ada anak hilang, itu warga kampung bakal ngeluarin alat-alat dapur, alat-alat masak kayak panci, wajan, sutil gitu. Terus bakal pergi ke tempat yang dipercaya angker itu, terus diketok-ketokin sambil manggil nama anak yang hilang gitu kan. Bikin kebisingan lah gitu, tak Jono gitu. Berharap si Jononya bisa muncul. Itu dilakuin pada saat itu di kampung tersebut. Masih ada kepercayaan itu. Ada beberapa orang lah yang percaya itu dan nyaranin gitu, kita gini aja, takutnya dia diambil sama demit gitu, ngomong kayak gitu. Oh iya, dicobain kayak begitu. Dan gak ada hasil. Mereka sempat pergi ke beberapa tempat, termasuk pergi ke
kaki gunung yang dipakai anak-anak itu sebagai tempat main petak umpet tadi gitu. Tapi bener-bener nggak ada hasil sama sekali, dan mereka tuh bener-bener nggak ada ide tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena si anak-anak yang main tadi itu juga kan masih pada kecil-kecil dan belum bisa nyampein pengalaman mereka bahwa tadi tuh terakhir kita main di sini nih sama si Jono terus hilang segala macem. Mereka belum bisa ngerunutin cerita itu dan nyampein itu ke orang-orang yang udah dewasa di situ gitu. Jadi mereka nggak dapat nih informasi ini. Mereka benar-benar blank, nggak tahu. Tahu-taunya Jono itu hilang aja gitu. Sempat pasrah juga tuh orang-orang kan, kayak ya Allah, ini Jono kemana ya? Ini Jono baik-baik aja apa enggak? Sampai keesokan harinya, sampai itu udah terhitung 24 jam pokoknya. Udah terhitung 24 jam, akhirnya dilaporin lah ke pihak berwajib, ke polsek setempat lah gitu, di kepolisian. Dibantu cariin sama pihak kepolisian gitu kan. Tetap nggak ketemu juga gitu. Padahal itu kampung-kampung kecil yang jauh dari kampung-kampung yang lain gitu. Diputerin itu satu kampung, nggak ketemu. Ditanyain semua orang, nggak ada yang ngelihat. Kalaupun ada yang bersaksi ngelihat, ya mereka ngelihatnya di momen sebelum si Jono ini main sama si anak-anak ini gitu, atau pas lagi main. Setelah itu nggak ada yang tahu Jono itu kemana. Bener-bener hilang tanpa petunjuk sama sekali gitu. Nah, biasalah drama terjadi ya kan, dan itu wajar lah gitu. Ada anak yang hilang gitu. Bukan barang, bukan binatang, anak nih, orang hilang gitu, dan gak ada yang tahu. Panik satu desa, segala macam. Hari demi hari berlalu, itu mulai mood di desa itu, terutama di daerah tempat Jono itu hilang ya, itu mulai down gitu, mulai agak dark. Orang-orang juga udah mulai jarang nongkrong bareng gitu kan, karena kalau misalnya lagi have fun tiba-tiba kebersit ada anak kampung kita yang hilang gitu kan, nggak enak gitu ngobrolnya jadinya. Ya, mulai kampung juga mulai sepi. Sampai 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, itu bener-bener ya udah, Jono itu udah kayak nggak ada aja gitu. Nggak ada jejak sama sekali, dan orang juga nggak tahu harus ngapain. Semua hal itu udah dilakuin. Sampai akhirnya sesuatu hal yang cukup berat akhirnya dilakukan. Nggak tahu waktu itu keputusan dari siapa awal mulanya. Tapi akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, mungkin udah beberapa bulan ya, 1 atau 2 bulan berlalu, keluarganya Jono, nenek dan kakeknya gitu, akhirnya ngundang orang-orang desa yang terdekat untuk ngelaksanain yang namanya sholat gaib. Nah, buat teman-teman non-muslim yang nggak tahu, jadi kalau di agama Islam itu kan kalau ada yang meninggal, kita akan sholatin nih. Kita akan sholatin sholat mayit namanya. Tapi untuk sholat mayit itu harus ada mayitnya, harus ada jenazahnya di depan kita dan kita sholatin gitu. Nah, tapi ini kan jenazahnya nggak ada, dan pada saat itu artinya warga desa dan keluarganya Jono sudah mengikhlaskan dan mengasumsikan kalau si Jono itu udah wafat. Entah seperti apa wafatnya ya, entah mungkin nyasar di hutan dimakan sama hewan buas atau kayak gimana, gue nggak tahu lah, gue nggak mau berspekulasi juga. Yang jelas mereka udah mengikhlaskan itu dan melaksanakan sholat gaib, yaitu sholat mayit tanpa jenazah gitu. Jadi kayak dimanapun jenazahnya berada, nih kita sholatin nih gitu. Semoga kamu tenang di alam sana, semoga kamu dapat tempat terbaik di alam sana, kita udah ikhlas sama kepergian kamu. Inti dan esensi dari sholat gaib itu adalah itu gitu. Dilaksanain sholat gaib, dan setelah sholat gaib itu dilaksanakan, kayak ada beban di desa itu yang akhirnya dicabut. Kayak ada beban yang udah lepas gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya kayak, waduh gimana nih, ada anak hilang belum ketemu segala macam. Tapi setelah di sholat gaib kan, kayak semua orang tuh, oh ya udah, berarti kita udah mengikhlaskan kalau dia tuh udah meninggal dunia. Life must go on gitu. Jadi kehidupan di desa itu berlanjut gitu. 2 tahun berlalu. Jadi mungkin sekitar tahun 2004 ini ya, atau 2005-an gitu. Sudah 2 tahun berlalu, waktu itu si Rudi kecil itu juga udah tumbuh ya, udah cukup tumbuh, belum remaja juga sih, tapi udah cukup tumbuh lah. Udah mungkin kelas
4 atau kelas 5 SD kayak gitu, dan masih di kampung itu, dia masih tinggal di situ, masih sering main sama teman-temannya dia yang dari kecil itu, masih sering ngobrol. Bahkan sesekali mereka tuh masih suka kayak, ih kangen si Jono ya gitu. Kalau si Jono masih ada, gimana ya dia sekarang gitu. Mungkin dia udah berubah, nggak bullyable lagi gitu, nggak anak kecil banget lagi. Mungkin kita bakal bisa bener-bener ngajak dia main kali ini. Semua permainan kita bisa ngajak dia karena dia mungkin udah agak lebih gede dan bisa ngerti peraturan permainan gitu kan. Biasalah obrolan anak kecil ringan, dan mereka dengan polosnya nge-bring up si Jono itu beberapa kali sempat terjadi. Udah 2 tahun ini berlalu. Keluarganya si Jono, which sebenarnya cuman ada 2 orang, yang kakek dan neneknya si Jono, itu juga udah bener-bener ikhlas dan udah melanjutkan hidup mereka lah gitu. Mereka tetap kelihatan harmonis gitu, sering bercanda, sering ngobrol juga sama tetangga, walaupun sesekali masih kelihatan kesedihan di muka neneknya Jono ya, terutama kalau misalnya ngelihat ada anak-anak lagi main di lapangan gitu. Kadang dia tuh cuma suka dia tuh suka ngeliatin dengan muka yang raut, yang menyimpan kesedihan gitu. Itu sering diliatin sama ibunya Rudy gitu kan. Ih kasihan ya gitu. Kadang ngobrol sama ayahnya Rudy, kasihan ya gitu. Jono udah nggak ada, si neneknya jadi kesepian, neneknya makin tua, cuman punya cuman punya suaminya doang gitu. Nenek kakek ini cuman tinggal berdua doang. Nggak ada si Jono. Padahal dulu waktu ada Jono, mereka ini ceria gitu orangnya. Sekarang ceria juga, cuman nggak seceria dulu. Nah, sampai pada suatu hari sebuah tragedi lagi, cuman kali ini positif ya. Mungkin bisa dibilang sebuah keajaiban itu terjadi di rumahnya neneknya Jono. Nah, jadi suatu hari, ini dari sudut pandang neneknya Jono nih sekarang nih. Aduh, ribet kalau gue ngasih tahu ya sudut pandang siapa. Ini dari sudut pandangnya neneknya Jono intinya. Jadi suatu hari neneknya Jono ini lagi baru selesai sholat subuh. Jadi sekitar jam 4 atau jam 5 pagi gitu ya. Dia baru selesai sholat subuh dan biasa masih zikiran gitu kan. Tiba-tiba pintu depan rumahnya Jono ini ada yang ketuk gitu. Tok 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 tok. Tok 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 kayak gitu. Iya sebentar dia beres-beres nih. Buka mukena dulu, lipat sejadah, pakai jilbab gitu, beres-beres. Dia itu nggak biasa, si nenek ini ya. Nenek ini tuh nggak biasa nerima tamu sepagi itu. Bahkan di pagi hari pun, kalau udah siang gitu, kalau di siang hari pun dia tuh jarang nerima tamu karena ya gimana ya, dia udah sepuh. Jadi less likely atau sedikit kemungkinannya ada orang yang punya urusan sama dia gitu. Ada juga dia yang ngetok-ngetok rumah orang, mungkin minta bantuan apa. Jarang banget tetangga itu datang ke rumahnya dia dan ada urusan. Jadi dia sempat bingung juga, siapa ya gitu. Bentar gitu. Dia nggak nanya juga ke orang yang ngetok pintu tuh siapa. Tapi pintu ini diketok terus gitu. Ada jedanya, tak 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 tak, berhenti. Diketok lagi, tak 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 tak, berhenti. Bentar, sabar. Udah dia beres-beres, pakai jilbab. Dia ke depan. Dia buka pintu, prek. Di situ dia langsung seketika itu juga, detik itu juga dia buka pintu. Si neneknya Jono itu langsung nangis sambil nyebut Masya Allah, gitu, Subhanallah. Dia langsung nangis sejadi-jadinya, berlutut manggil suaminya gitu, Pa gitu, Pa sini Pa gitu. Si suaminya pun yang tadi ada di belakang suaminya yang ada di belakang pun langsung nyamperin dan di situ sama nyebut juga gitu, ya Allah gitu. Gak enak banget tenggorokan gue. Mereka berdua di situ bener-bener shock banget, tapi shock yang positif karena di depan pintu mereka yang ngetok pintu dari tadi itu adalah si Jono. Si Jono akhirnya pulang setelah 2 tahun
hilang nggak tahu kemana. Itu langsung dipelukin sama neneknya, dipelukin sama kakeknya gitu. Ya Allah Jono, kamu kemana aja? Mbak kira Jono tuh udah nggak ada, Mbak kira Jono tuh udah mati gitu. Cuman Jononya di situ diomongin kayak gitu, diem aja gitu, nggak ngerespon sama sekali Jononya. Dipelukin segala macam. Singkat cerita, warga kampung pun akhirnya heboh karena si Jono yang semua warga tuh udah nyariin kemana-mana 2 tahun yang lalu dan gak ketemu, tiba-tiba pulang sendiri ke rumahnya dia. Nah, ada hal yang aneh nih. Hal yang anehnya adalah si Jono itu pulang dalam keadaan linglung. Jadi saat pertama dia pulang kan, si kakek neneknya tuh udah shock dan mulai nanyain dia ini itu. Tapi itu nggak direspon. Katanya si Jono tuh cuma pelongo kayak ha gitu doang gitu. Hampir bisa dibilang seolah-olah Jono ini nggak bisa ngomong gitu. Padahal bisa, dia bisa ngomong, bisa keluar suara dari mulutnya dia. Cuman nggak bisa diajak komunikasi layaknya manusia normal gitu. Kalau si Mas Rudi ini cerita sih bilangnya kayak orang yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi pelangap-pelongo lah gitu orang. Jadi pelangap-pelongo nggak bisa diajak komunikasi. Cuman gimana pun kondisinya si Jono waktu itu, keluarganya tuh senang banget. Termasuk warga-warga kampung juga senang banget. Kayak alhamdulillah akhirnya masih rezeki gitu. Kita masih disayang, warga kampung kita dibalikin gitu. Cuman ya mereka bertanya-tanya akhirnya kan, ini kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Jono selama ini? Kok dia tiba-tiba hilang terus tiba-tiba muncul lagi dan kondisinya seperti ini? Nah, ada hal lain yang lebih aneh lagi. Jadi si Jono itu muncul lagi di depan rumahnya dia. Itu masih menggunakan baju dan celana yang dulu dia pakai 2 tahun yang lalu waktu dia itu hilang. Masih baju main zaman dulu. Mungkin kayak ya baju setelan gitu ya. Biasa anak kecil baju setelan mungkin gambar tokoh kartun atau apa gitu yang atasan sama bawahan tuh matching gitu. Kalau warna orange dua-duanya gitu. Masih pakai baju itu dan kondisinya tuh kotor. Bajunya tuh banyak tanah-tanahnya, badannya juga kotor gitu, banyak debu, banyak tanah. Dan yang lebih anehnya lagi, dan semua warga kampung itu sadar gitu, ini tuh udah berjalan 2 tahun sejak Jono itu hilang. Mereka ngelihat perbandingan ke teman-temannya Jono. Anak kecil kalau tumbuh itu kan pesat ya. Gak kayak anak remaja. Kalau anak remaja nih umur 16 tahun, 2 tahun kemudian pas dia umur 18 tahun, gak begitu beda jauh ukuran badannya. Sedangkan kalau masih anak kecil, dari usia 1 tahun ke usia 3 tahun itu kan jauh ya. Dari usianya Jono waktu hilang, usia anak SD kelas 1 ke 2 tahun berikutnya, dia harusnya udah usia SD kelas 3 atau kelas 4 gitu kan. Udah lebih gede lah, udah jauh lebih gede, bisa kelihatan bedanya. Karena teman-temannya pun kayak gitu, kelihatan bedanya dari 2 tahun yang lalu. Tapi si Jono ini nggak berbeda bentuk badannya. Jadi si Jono ini masih kecil, masih sebesar waktu Jono itu hilang 2 tahun yang lalu. Dan itu makin jelas kelihatan waktu Jono ini akhirnya, waktu teman-temannya Jono akhirnya nyamperin si Jono untuk ketemu lagi sama si Jono nih. Termasuk si Rudi gitu. Si Rudi juga bingung loh. Jono kok masih kecil ya gitu. Jono ternyata Jono nggak gede-gede gitu. Pada waktu itu anak-anak ini kan masih pada kecil-kecil ya. Jadi nggak punya, belum jalan common sense-nya. Mereka cuman kayak menganggap itu sesuatu yang lucu gitu kan. Ih kok si Jono masih kecil, ternyata si Jono nggak gede-gede nih. Kayaknya kita masih belum bisa ngajak dia main gitu kan. Masih tetap jadi anak bawang nih si Jono. Itu bener-bener kelihatan bedanya. Tinggi badannya, terus raut mukanya, postur mukanya gitu ya. Itu kelihatan jauh banget. Seolah-olah Jono ini nggak tumbuh dari zamannya dia hilang sampai akhirnya sekarang dia muncul lagi 2 tahun lebih kemudian gitu. Nah itu warga kampung jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sampai suatu saat
dengan kondisi Jono yang sekarang juga kan, keluarganya Jono dan tetangga-tetangga warga kampung juga kayak yang, wah ini Jono kenapa nih kok sekarang jadi pelangak-pelongok kayak gini, coba ini kita cari orang yang bisa nyembuhin gitu, cari orang kiri kanan sampai ketemu salah seorang kiai lah gitu ya dari kampung seberang, salah seorang yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya diundang untuk datang ke rumahnya Jono, ngelihat kondisinya Jono gitu. Dia akhirnya ketemu sama Jono. Oh iya, saya nggak bisa bantu banyak, cuman saya usahakan apa yang saya bisa lakuin untuk seenggaknya ngebantu kondisi Jono yang saat ini tuh kayaknya susah banget mau komunikasi, kayak dia tuh kayak sukmanya tuh masih hilang entah kemana gitu kan. Akhirnya dibantuin lah. Kurang tahu juga detailnya dibantuinnya seperti apa, ada ritual kiri kanan gitulah, dimandiin mandi kembang segala macem. Cuman akhirnya sejak dia diobatin saat itu, obatin gitu ya. Sejak diobatin pada saat itu, si Jono ini akhirnya mulai bisa berkomunikasi gitu. Mulai bisa berkomunikasi dan mulai bisa ditanya-tanyain gitu. Jono gitu, kemarin kemana gitu, dibilanginnya kayak gitu, kemarin kemana, kok nggak balik ke rumah. Oh iya mbak, dia mulai bisa ngomong tuh, walaupun ngomongnya nggak selancar pada saat dia hilang dulu gitu, sebelum dia hilang dia ngomongnya agak terbata-bata dan agak nggak terarah gitu. Jadi benar-benar harus diarahin deh, harus pertanyaan yang bisa dijawab tanpa mikir banyak gitu. Kemarin kemana, dari mana, dari main gitu, main sama siapa, sama teman gitu. Kok nggak pulang gitu? Iya, ketemu sama tante, diajak ke rumahnya. Loh, ketemu sama tante siapa? Ada tante ngajak ke rumahnya, aku diajak main gitu. Terus kamu ngikut ke rumahnya ngapain gitu? Diajak main, diajak makan, aku makan gitu. Makan enak, minum enak. Terus habis itu, terus udah tantenya bilang suruh pulang, dicariin, terus aku pulang gitu. Terus udah kamu kesini pulang, iya aku pulang gitu, mau ketemu mbah. Nah di situ mereka mulai bertanya-tanya lagi kan, waduh, nih anak ngomongnya bener nggak nih? Kalaupun ngomong bener, siapa yang dimaksud gitu kan? Siapa nih? Berarti apakah si Jono ini sempat diculik sama orang atau gimana? Kalaupun memang diculik, kok tiba-tiba dilepasin gitu aja gitu? Dan kalaupun memang itu yang terjadi, itu nggak menjelaskan semua keanehan-keanehan yang terjadi sama si Jono. Kenapa si Jono ini tiba-tiba jadi pelangak-pelongok kayak gitu? Kenapa si Jono ini tiba-tiba muncul dan kondisinya tuh sama persis sama waktu dia tuh hilang? Masih tetap menjadi misteri. Sampai pada suatu hari, entah dengan urusan atau urgensi apa, ada seorang kiai lainnya, ada orang pinter lain lah gitu, yang sedang ada di desanya Rudi dan Jono waktu itu, dan sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa warga desa juga. Nah, warga desa yang ngobrol sama kiai ini tuh kayak nangkep gitu, wah nih kiai kayaknya ilmunya tinggi nih gitu. Tanyain soal Jono yuk, tanyain soal Jono. Oh iya boleh. Diceritain lah Pak Kiai, kita ada kasus nih beberapa tahun yang lalu, ada anak hilang begini gitu. Dan berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu dia tiba-tiba muncul lagi, tapi kondisi dia kayak gini. Dia ngakunya diajak sama tante, terus makan ke rumahnya segala macam, terus tiba-tiba dia disuruh pulang lagi. Diceritain lah semua runtutannya, nggak perlu gue ceritain lagi ke teman-teman. Pakai itu, oh iya, menarik gitu. Boleh saya ketemu sama anaknya gitu? Oh boleh pak. Akhirnya Pak Kiai itu pun datang ke rumahnya si Jono gitu. Permisi bu, assalamualaikum gitu. Saya mau bertamu, mau bersilaturahmi. Oh ya silakan pak, silakan. Ngobrol-ngobrol sama mbahnya si Jono, mbah cewek, mbah cowoknya gitu kan. Ada beberapa warga kampung juga di situ, termasuk orang tuanya si Rudi ini. Nongkrong juga di situ, mereka biasa ngobrol sore-sore gitu kan, ngeteh sambil makan biskuit segala macam, gorengan gitu. Ngobrolin soal persoalan si Jono. Gini Pak, si Jono kayak gini. Hal pertama sebenarnya waktu itu dimintain, Pak bisa nggak sembuhin si Jono sampai bener-bener sembuh total gitu kan, karena walaupun sekarang dia udah bisa diajak komunikasi, cuman nggak seperti dulu lah gitu, nggak kayak anak seusianya yang normal gitu. Dia bilang,
saya sih ini sih udah dibantu banget ya sama yang waktu itu ngebantu dia. Saya kayaknya nggak bisa ngelakuin hal yang lebih dari ini Bu, mohon maaf gitu. Saya paling cuma bisa bantuin doa aja, semoga nanti si Jono bisa tumbuh dan bisa berkembang lebih baik gitu ke depannya. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Maaf ya Bu, iya nggak apa-apa gitu. Cuman ini Pak gitu. Pak Kiai, kira-kira tahu nggak sih sebenarnya yang terjadi sama Jono ini apa gitu? Oh iya, sebentar. Dielusin kepalanya si Jono sama Pak Kiainya waktu itu. Dielusin gitu kan Pak Kiainya entah baca apa sambil merem segala macam. Cukup lama, sekitar 5 menitan, 7 menitan ada. Dia diem, semuanya hening gitu, nungguin nih Pak Kiai mau ngapain nih, Pak Kiai mau ngapain nih. Dia itu cuma ngelus-ngelusin si Jono aja sampai akhirnya udah selesai gitu, dilepas, buka. Iya, jadi gini Bu, Pak, Bapak Ibu semuanya gitu. Saya jelasin sepenglihatannya saya aja ya. Bisa jadi ini salah, bisa jadi juga ini benar. Saya nggak mau ngomong kalau ini benar-benar hal yang terjadi gitu kan. Tapi ini yang saya bisa lihat gitu. Jadi mungkin kalau gua harus menerka-nerka ya, mungkin si Pak Kiainya itu ngelihat residual energi gitulah apa yang terjadi di masa lalu gitu kan. Dia coba jelasin. Jadi gini Bu, si Jono ini waktu dia mau hilang itu dia tuh lagi main sama teman-temannya, bener ya gitu. Ada Rudi di situ kan, bener ya. Nah ya kamu main sama si Jono ya. Iya Pak, waktu itu lagi main gitu. Ya mereka lagi main, entah main apa gitu kan. Mungkin main si Rudi ngomong main petak umpet Pak. Oh ya main petak umpet gitu. Lagi main petak umpet, si Jono ini sembunyi di belakang sebuah pohon yang ada penunggunya gitu. Jadi ada penunggu pohon tersebut. Si Jono ini sembunyi di belakangnya jongkok. Si penunggu pohon tersebut ngelihat si Jono ini lucu anaknya gitu. Dan penunggu pohon tersebut pun suka sama sosoknya si Jono gitu. Penunggu apa Pak? Kuntilanak atau apa gitu? Bukan. Kalau beberapa daerah itu biasanya nyebutnya kolong wewe atau ada yang nyebut juga wewe gombel. Cuman kita nggak tahu wujudnya itu seperti apa, dia itu apa. Saya sendiri pun nggak tahu. Cuman identitas yang ditunjukkan sama si jin ini, saya nyebutnya jin aja ya katanya. Si jin ini tuh seperti itu, sosok kolong wewe gitu, sosok yang beberapa kepercayaan menganggap bahwa itu emang sosok yang suka ngambil anak kecil gitu. Nah jadi di pohon itu ada kolong weweknya. Dan kolong weweknya ini suka sama si Jono. Akhirnya si kolong wewe ini nampakin dirinya ke si Jono dan ngajak Jono ini untuk ikut gitu. Cuman memang waktu dia nampakin dirinya itu dia nggak pakai wujud aslinya Pak Bu gitu. Dia menunjukkan sosok yang ramah gitu. Ya mungkin itu yang disebut tante sama si Jono itu. Dia mungkin sosok keibuan yang ditampilkan terus ngajak gitu, yuk ikut tante gitu atau ikut ibu, ada makanan di rumah gitu. Diajaklah ke rumahnya dia. Wah, di mana Pak itu rumahnya di mana gitu. Nah, rumahnya itu ya di pohon itu gitu. Rumahnya itu ya di pohon itu sebenarnya. Cuman si Jononya ini diajak untuk masuk ke dimensinya dia gitu. Masuk ke dimensinya dia, dikasih makan segala macam, diajak tidur siang, diajak main. Sampai akhirnya si kolong wewe ini atau wewe gombel ini merasa puas gitu, kayak udah main sama si Jononya udah gitu, dan dibalikin. Jadi sebenarnya kalau dibilang jahat ya nggak tahu ya, bisa jadi jahat bisa jadi juga enggak gitu, karena dia emang cuma suka aja sama sosoknya si Jono, anak kecil lucu, imut, masih polos gitu kan. Dan si Jononya juga iya aja. Akhirnya ya udah diajak main ke rumahnya. Dan setelah dia sudah puas main-main sama Jononya disuruh pulang. Dibukakan lagi pintunya, pintu antara dimensi dia dan dimensi kita dibukakan, Jononya pun pulang. Dan dengan sepengetahuannya Jono, dia taunya kalau pulang ya ke rumahnya dia lewatin jalan yang biasa dia lewatin dan langsung masuk ke rumahnya dia, ngetok-ngetok pintu gitu. Oh gitu ya gitu. Oh iya. Pantesan kita cari di sekeliling kampung nggak ketemu Pak, kata warga desa sana gitu. Iya, nggak bakal ketemu. Kalaupun kalian pergi ke pohon itu, kalian nggak bakal bisa ngeliat si Jono karena si Jono nggak ada di situ. Dia ada di lapisan dimensi yang lain. Memang lokasinya adanya di situ, di pohon itu gitu. Tapi kita nggak bisa ngeliat dia.
Kalaupun ada yang bisa ngelihat dia pada saat itu, belum tentu juga bisa ngajak si Jono tuh balik atau narik Jono itu balik gitu. Oh iya gitu ya gitu ya. Tapi Pak, ini si Jono kok jadi kayak gini ya? Kok jadi linglung gitu, jadi pelangak pelongo? Kok terus si Jono kok kayak nggak tumbuh gitu ya Pak gitu. Nah jadi gini Bapak Ibu, si Jono ini hilangnya berapa lama coba gitu? 2 tahun lah Pak, 1 tahun lebih, 2 tahun, adalah 2 tahun gitu dia hilang. Nah si Jono ini nggak lama hilangnya sebenarnya. Coba tanya Jono, kamu main di rumah tante berapa lama Jono? Sebentar kok, sebentar aku mainnya gitu, cuman makan, terus diajak tidur, diajak main, terus udah aku pulang gitu. Tuh Bu. Jadi kayak gitu, dia tuh nggak lama. Dia diajak mainnya tuh paling cuman ya beberapa jam, paling mentok 1 hari doang sebenarnya. Cuman dia mainnya atau rumahnya si kolong wewe ini itu kayak jauh banget dimensinya dari dimensi kita gitu. Saya susah sih ngejelasinnya. Jadi dimensinya tuh dalam banget, jauh dari dimensinya kita, makanya kita nggak bisa nyari dia. Dan berjalannya waktu di sana itu beda sama waktu di sini. Di sana kayak cuman sekedip mata aja, di sini tuh udah berjalan beberapa hari Bu, beberapa hari Pak gitu. Beda waktunya gitu. Jadi di sana si Jono-nya mungkin baru 1 hari atau 1 hari 1 malam mungkin, saya nggak tahu pasti ya. Di sini tuh udah berjalan berbulan-bulan. Nah makanya sebenarnya si Jono ini nggak tumbuh bukan karena kelainan Pak, bukan karena kelainan ya Bu. Memang secara umur badannya Jono, dia ini masih seumur dia waktu hilang, cuman lebih tua 1-2 hari doang. Pas keluar kondisinya masih seperti itu. Jadi dia kayak ngelompatin waktu kayak gitu. Jadi ke depannya Bapak sama Ibu nggak usah khawatir. Kita bersyukur aja, alhamdulillah Jono-nya udah balik, walaupun kondisinya sedikit memprihatinkan, tapi kita masih harus bersyukur gitu. Dia masih bisa balik. Kita jaga aja Jono sekarang, termasuk anak-anak kita yang lain gitu, supaya nggak terjadi hal yang sama. Kita jaga aja. Dan insya Allah ke depannya Jono ini tetap akan tumbuh seperti manusia pada umumnya, seperti anak-anak pada umumnya. Ini dia cuman telat doang Pak gitu. Cuman telat doang Bu. Telat tumbuh 2 tahun. Gak apa-apa gitu. Nanti dia bakal tetap tumbuh lagi juga. Oh gitu ya Pak, makasih. Dan itulah yang sebenarnya terjadi sama si Jono. Si Jono bukan diculik sih, diajak main sama sesosok makhluk gaib yang suka sama anak kecil, yang biasa kita kenal dengan kolong wewe dan wewe gombel. Main ke rumahnya dan ternyata waktu di dunia nyata tuh udah berjalan cukup lama. Jadi pas dia balik itu kondisinya masih kayak pas dia hilang, masih kecil. Dan ternyata bener, sampai sekarang katanya Mas Rudi, Jono itu masih hidup sampai sekarang. Jono itu masih hidup dan dia sekarang udah dewasa gitu, udah badannya udah gede gitu kan, cukup kekar juga badannya sekarang katanya gitu, cukup kekar juga. Udah kumisan, jenggotan. Dan sekarang dia itu kerja sebagai kuli serabutan, dan sehari-harinya biasanya nongkrong di bengkel gitu, ngerjain mobil, ngerjain motor. Cuman memang katanya itu si Jono kayak ngomongnya yang enak gimana ya, kayak orang yang mungkin IQ-nya sedikit lebih rendah dari orang kebanyakan gitulah. Gitulah, kalian boleh berspekulasi sendiri kayak gimana, tapi ya udah tumbuh lebih dewasa dan bisa diajak komunikasi itu bisa lancar. Sekarang udah dewasa, udah lancar lah. Cuman memang pola pikirnya nggak secepat remaja atau orang-orang dewasa yang seusia dia yang seharusnya gitu. Lebih slow sedikit gitu. Nah gitu aja lah. Gue nggak mau terlalu banyak detail di bagian sana. Kalian boleh berasumsi sendiri. Itulah yang terjadi sama Mas Jono, yang disaksikan sama Mas Rudi dan beberapa orang desanya. Dan cerita ini sekali lagi adalah kompilasi dari beberapa sudut pandang yang disatuin sama Mas Rudi supaya kita semua enak ngedengar. Wah, ini baru lagi nih dapat jenis cerita ini di channel Suwa Malam ya. Thank you banget Mas Rudi yang udah ngasih ceritanya. Dan of course thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin dan dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Gue juga mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-like video-video di Suwa Malam, udah ninggalin komentar dan nge-share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa untuk teman-teman Suwa Malam yang punya cerita-cerita horor pengalaman pribadi kalian atau yang terjadi di kampung kalian zaman dulu yang mau kalian share,
cukup klik link yang ada di kolom deskripsi, itu link Google Form, kalian tinggal isi biodata kalian sama cerita kalian di situ, nanti akan gua kurasi, dan kalau menurut gua ini sesuai dengan stylenya Suam Malam, pasti bakal gua share ke teman-teman pecinta cerita horor yang lain yang ada di rumah. Thank you banget semuanya, ketemu lagi nanti kita di cerita-cerita selanjutnya. That's it for now, and see you in the next story guys.